Mungkin saya ingin menekankan kepada Pak Utut dan kawan-kawan ya, bahwa Pepabri ini ada beberapa keyakinan-keyakinan yang kita pedomani dalam melaksanakan tugas pokoknya. Yang pertama adalah jati diri Pepabri adalah ya, yang pertama berwatak pejuang. Dalam arti apa? Dalam arti kita ini harus selalu peduli terhadap perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Tidak boleh apatis. Itulah watak pejuang yang kami miliki. Kemudian ciri kedua adalah berwawasan negarawan. Dalam arti apa? Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita pikirkan, itu semua diorientasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, ataupun partai. Itu yang kedua. Ya. Kemudian juga saya ingin menyampaikan beberapa keyakinan lain ya, yang dipedomani oleh Pepabri. Kami, Pepabri, punya keyakinan bahwa di negeri tercinta ini, di republik tercinta ini, tidak akan pernah ada seorang pemimpin, seorang presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Tidak akan pernah ada itu. Sebut Bung Karno, Pak Harto, sampai sekarang Pak Prabowo. Tidak akan pernah ada seorang presiden yang menginginkan rakyatnya sengsara. Yang ada adalah seni seorang presiden, seorang pemimpin dalam mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, rakyatnya. Dan seni dalam mencari solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah itu. Nah, dengan keyakinan seperti inilah, saudara-saudara sekalian, Pepabri akan selalu berusaha, walaupun kita berada di luar lingkaran kekuasaan, tetapi kita mempunyai kewajiban moral untuk selalu memberikan masukan kepada pemerintah, kepada presiden, dalam rangka untuk agar supaya Bapak Presiden ataupun pemerintah lebih mengenal permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya. Sekaligus kita berikan solusinya. Jadi dalam hal ini kita berfungsi sebagai staf, walaupun kita berada di luar lingkaran kekuasaan. Berfungsi sebagai staf itu dalam arti yang namanya staf itu kan banci. Kita menyampaikan saran, pendapat, masukan. Ya. Tetapi kalau masukan itu, saran itu tidak diterima atau bahkan tidak digubris, kita tidak boleh marah. Karena kewajiban kita adalah hanya memberikan masukan. Nah, itu keyakinan kedua yang kita harus sampaikan. Kemudian keyakinan berikutnya adalah, saudara-saudara sekalian, bahwa soliditas TNI dan Polri adalah jaminan tetap kokohnya NKRI. Jadi selama TNI dan Polri solid, sebesar apapun ancaman terhadap negeri ini tidak akan mampu menggoyang NKRI. Ini yang kami pedomani, ini keyakinan yang kami pedomani. Kemudian keyakinan berikutnya adalah bahwa saudara-saudara, dari sejak kita merdeka sampai dengan perjalanan kita sekarang ini, kita merasa ada satu yang mengherankan kita semua. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada alasan buat bangsa ini untuk tidak menjadi bangsa yang besar. Mengapa? Karena semua persyaratan untuk menjadi bangsa yang besar itu sudah ada pada kita. Letak geografis kita teramat strategis. Di antara dua benua, di antara dua samudra. Jumlah penduduk kita nomor 4 di dunia. Dan kita punya bonus demografi. Kekayaan alam kita sudah tidak usah dipertanyakan lagi. Melimpah ruah. Negeri lain tuh hijau matanya lihat kekayaan alam kita ini. 3 persyaratan untuk sebuah bangsa menjadi bangsa yang besar. Tapi pertanyaannya kenapa? Kok dalam menuju ke bangsa yang besar ini kok kita tersendat-sendat?
Very big question mark. Kenapa? Ibu bapak sekalian, Pak Utut, jawabannya adalah karena terlalu banyak kegaduhan-kegaduhan yang kita buat sendiri. Jadi inilah pegangan kita ke depan Pak Fabri ini, walaupun perannya mungkin kecil ya, tapi kami akan berusaha untuk mencegah, ya, mencegah berlanjutnya kegaduhan-kegaduhan yang sangat mengganggu jalannya pembangunan. Dan saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat kita untuk, ayo kita minimize kegaduhan ini. Atau mungkin kita hilangkan walaupun itu susah, sulit. Tapi itulah keyakinan yang kami pedomani, Pak Utut. Baik, Ibu Bapak sekalian, dari semua yang kami sampaikan ini, sekarang masuk kepada masalah yang akan kita bahas. Kami sudah mendapat butir-butir pertanyaan yang nantinya insya Allah kita akan kami jawab dengan secara garis besar ya. Dari pertanyaan yang kami terima ini ada 3 hal yang menjadi pokok bahasan ya. Yang pertama adalah peran TNI, kontribusi TNI selama ini. Apa saja. Ya. Kemudian yang kedua menurut pandangan Pak Fabri. Ya. Yang kedua adalah apa yang menjadi harapan Pak Fabri terhadap peran TNI di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah apa harapan TNI, Pak Fabri terhadap rencana revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ini. Nah, dari 3 pertanyaan ini saya ingin secara garis besar saya akan jawab. Kalau butir-butir jawaban dari pertanyaan secara rinci sudah ada di tangan saudara-saudara, bisa membaca itu. Tapi dari 3 hal ini saya ingin menyampaikan. Yang pertama adalah peran dan sumbangsih kontribusi TNI dalam proses dalam proses pelaksanaan tugasnya. Jadi begini saudara-saudara sekalian, ya. Kita tidak usah ragu lagi, rakyat tidak usah ragu lagi, dan kita semua, kami juga Pak Fabri yang pernah berperan dalam masanya, ya. Tidak usah ragu bahwa TNI punya komitmen yang kuat terhadap keamanan dan keselamatan bangsa ini. Mulai sebelum merdeka, kita sudah turut serta dalam proses memerdekakan bangsa ini dengan perjuangan-perjuangan di lapangan. Setelah kita merdeka, muncul pemerintahan yang dipimpin oleh Bung Karno pada saat itu. Setelah kita merdeka, kita menghadapi beberapa permasalahan di dalam negeri. Yang menyangkut masalah fungsi tugas pokok dari unsur keamanan, keselamatan bangsa ini, yaitu terjadinya pemberontakan-pemberontakan. Mulai dari DITI, Kahar Mujakar, ya, kemudian terjadi pemberontakan di Aceh, pemberontakan di mana lagi, ya di PRRI Permesta dan lain sebagainya. Kita bisa melihat bagaimana TNI berperan untuk mengatasi gangguan-gangguan seperti ini, yang diakhiri dengan satu peristiwa yang sangat traumatis, yaitu peristiwa G30 SPKI, pemberontakan PKI tahun 1965. Saudara-saudara, khusus mengenai masalah G30 SPKI, saya ingin sedikit memberikan penjelasan kepada saudara-saudara. Bahwa peristiwa G30 SPKI adalah satu peristiwa di mana PKI melakukan pemberontakan untuk bisa menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang berafiliasi ke komunis.
Saudara-saudara, saya mengenal betul mengenai masalah ini karena kebetulan tahun 23, 24, waktu saya berpangkat kapten, ketika Pak Beni pulang dari Korea Selatan, dubes di Korea Selatan, beliau mendapat tugas jabatan sebagai dan Satgas Intel. Dan waktu itu saya diminta oleh beliau untuk membantu di Satgas Intel Kopkamtib dengan menempatkan saya di tim khusus Satgas Intel Kopkamtib yang tugasnya adalah membongkar jaring-jaring PKI dalam pemberontakan G30 PKI ini. Maka saya mendapat peluang yang sangat berharga bagi saya. Karena pada kedudukan saya seperti itu, saya berkesempatan untuk melakukan interogasi terhadap semua tahanan-tahanan politik. Nah, untuk diketahui bahwa dengan kesempatan ini, saya berusaha melaksanakannya. Tetapi interogasi yang saya lakukan tidak berbentuk suatu tekanan fisik atau intimidasi. Dan saya tidak akan pernah melakukan itu. Interogasi yang saya lakukan adalah dengan dialog. Saya berdialog dengan namanya Sam Kamaruzaman, dialog dengan Suroso, Handaya. Saya ke Pulau Buru selama 2 minggu di Pulau Buru untuk mencari keterangan mengenai masalah PKI ini dengan cara dialog. Nah, dari kemampuan dari cara seperti ini, saya kemudian mendapatkan suatu kesimpulan mengenai masalah PKI komunis. Dan saya ingin sampaikan sekarang. Ada 3 hal yang harus kita ketahui mengenai masalah komunis, masalah PKI. Yang pertama adalah PKI, Partai Komunis Indonesia selama eksisnya dulu adalah satu-satunya partai yang menggunakan 2 cara kerja. Cara kerja pertama adalah cara kerja legal. Melalui apa? Komite Sentral, CCPKI. Disitulah Aidit kita tahu sebagai ketuanya. Cara kerja kedua yang strictly ilegal adalah Biro Khusus PKI. Di mana kita baru tahu ada orang namanya Sam Kamaruzaman dengan segala macam alias ya, sebagai Ketua Biro Khusus PKI. Ini satu hal yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI atau komunis. Hal kedua yang harus kita ketahui mengenai masalah PKI. PKI ini adalah PKI di samping merupakan partai yang eksis dalam percaturan politik di dalam negeri kita, juga merupakan bagian dari gerakan komunis internasional. Jadi lain halnya dengan partai-partai lain, PNI, PKI adalah bagian dari gerakan komunis internasional yang berpusat di Moskow dan di Peking. Dan terikat kepada solidaritas internasionalnya. Tugas pokok, tugas utama dari sasaran tugas dari PKI internasional arahnya adalah berusaha untuk mengkomuniskan dunia. Dan PKI di Indonesia memiliki tugas untuk mengkomuniskan Indonesia. Jadi satu-satunya partai pertama menggunakan 2 cara kerja, yang kedua adalah bagian dari gerakan komunis internasional yang terikat kepada solidaritas internasionalnya. Itu yang kedua yang harus kita ketahui. Yang ketiga yang mohon kita ketahui adalah strategi partai. Satu pergerakan komunis di satu wilayah gerakan PKI di Indonesia, apabila kekuatannya masih berada di bawah kekuasaan yang sah pemerintah, maka strategi yang mereka terapkan adalah hidup berdampingan secara damai. Dan itulah pra-G30 PKI. Seolah-olah PKI adalah ujung tombak pendukung pemerintah. Sehingga warna pemerintah waktu itu agak sedikit menjurus ke kiri-kirian. Itu strategi pertama. Strategi kedua yang mereka terapkan, apabila satu kekuatan komunis di satu wilayah gerakan
kekuatannya sudah berada di atas kekuatan kekuasaan, maka strategi yang mereka terapkan adalah merebut kekuasaan itu dengan menghalalkan segala cara. Het doel heilig, de middelen, segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan. Itulah G30 SPKI, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, namanya PKI, komunis, tidak pernah mengenali istilah kalah. Yang ada adalah pasang dan surutnya perjuangan. Apabila strategi kedua belum mencapai apa yang diharapkan, maka mereka menerapkan strategi ketiga, mengendap ke bawah permukaan. Bergerak di bawah permukaan untuk bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa bangkit kembali dalam segala bentuknya. Itulah PKI. Dan itulah G30 SPKI. Ini saya ingin